Dan Bapak Ibu saudara-saudara yang terkasih dalam Yesus, ketiga bacaan yang kita dengar hari ini sesungguhnya pagi ini kita butuh nyatakan dalam pilihan kita bahwa kita memilih hidup, kita memilih air, kita memilih bukan hanya sekedar kebenaran agama, tetapi juga mengikuti ungkapan hati, hikmat Allah. Bacaan pertama sangat menarik, bahwa kalimat pertama itu ketika kamu mau, itu dari Putra Sirah. Dan kitab ini mau mengingatkan kita bahwa keputusan untuk memilih yang baik atau yang jahat ada pada kita masing-masing. Tuhan menempatkan pilihan yang bertentangan. Yang pertama, Dia menempatkan api dan air. Api yang bisa menghanguskan, tetapi air menyejukkan. Atau Dia ngomong tentang mati dan hidup. Terserah dari kita memilih yang mana, memilih yang mati atau memilih yang hidup. Apa artinya mati? Mati bukan berarti kita dikuburkan begitu saja, tidak hidup kembali. Bukan. Mati artinya kehidupan, kematian abadi, kesengsaraan abadi. Sementara hidup adalah kehidupan abadi, hidup bersama Tuhan. Dari lewat kitab Putra Sirah, kita kembali diingatkan bahwa Tuhan sangat menghargai manusia, memberi kebebasan kepada manusia untuk memilih. Bukti nyata pagi ini, kita memilih hidup pagi ini. Kenapa kita memilih hidup? Karena memang Tuhan kita mau bersatu dengan Tuhan. Makanya kita ada di sini. Adik kami jauh-jauh datang dari Raya. Kamu naik apa tadi? Jalan kaki? Naik bemo? Nah, syukurlah. Ya jauh-jauh datang dari sana. Kalau kami ya datang dari kamar-kamar masing-masing. Bangun pagi datang ke kapela, meditasi sebentar, kembali ke kamar sedikit, bersolek sedikit, tiap menit, kemudian datang lagi ke kapela. Jadi karena kita ada gerakan suara hati atau bahasa Paulus, hikmat Allah. Hikmat Allah artinya mengikuti nilai-nilai Injil, mengikuti apa yang diajarkan Tuhan. Jadi kita memilih hidup pagi ini karena ada yang menggerakkan kita agar kita tetap memperoleh hidup. Kalau kita mengikuti pilihan bebas dalam arti memilih api, memilih api ya seperti memilih api neraka yang menghancurkan, atau memilih mati, ya kita tinggal saja di rumah, ikut kemauan sendiri. Dari apa yang negatif sesungguhnya adalah kemauan daging manusia, atau bahasa Paulus hikmat manusia. Itu kita punya tendensi, seringkali tendensi kita adalah kebanyakan adalah bersifat negatif. Kalau manusia selalu mengikuti dagingnya,
dikatakan oleh Yesus Kristus sendiri, maka pasti kita akan selamat. Tetapi kalau kita selalu mau mengikuti kemauan-kemauan daging kita, itu pasti kita akan binasa. Dan kemauan daging sesungguhnya bersifat sementara. Daging akan hancur. Tetapi kalau kita mengikuti suara Tuhan yang adalah kekal abadi, itu pasti kita juga nanti akan mengalami hidup yang abadi. Lalu Yesus kembali ingatkan kita, ngomong tentang hukum Taurat. Ada seorang ibu, dia punya saya, mama, dia katakan, Pater, apa itu hukum Taurat? Apa itu hukum Musa? Nah, saya bilang, Ibu, masih ingatkah 10 perintah Allah? Ya, saya ingat. Itulah hukum Musa. Sebenarnya itu bukan hukum Musa. Hukum Tuhan yang disampaikan kepada Musa. Itu hukum Taurat. Dan tadi kita mendengar ada 3 poin penting yang disampaikan oleh Yesus menyangkut hukum Taurat ini. Yang pertama dia ngomong tentang kamu sudah mendengar. Kamu sudah mendengar. Jangan membunuh. Ya, jangan membunuh adalah hukum dari 10 perintah Allah. Perintah yang berapa ini? Jangan membunuh. 6. John. 6. Ya. John bilang hukumnya jangan membunuh. Itu perintah Allah. Jangan membunuh. Tapi Yesus bukan hanya bilang jangan membunuh. Dia bilang siapa yang marah, siapa yang marah dan siapa yang dendam. Tadi Yesus memperjelas lagi jangan hanya membunuh, tapi yang marah atau yang kikir itu. Mungkin kita semua dengar yang heboh-hebohnya akhir-akhir ini tentang seorang anak yang bunuh diri. Ini kikir gimana? Di Ceruk. Apa dari Ceruk? Ya itu. Anak kecil yang mau minta untuk tulis dan pensil. Mau begitu kikir. Dan apa yang terjadi kepada anak saudara? Selamat berpisah, tidak perlu menangis. Ini satu nasihat, satu teguran untuk kita semua. Bukan untuk papa mama di rumah saja, tapi untuk kita semua. Atau kata-kata kita, begitu banyak orang yang mengalami luka batin. Karena apa? Karena kata-kata yang keluar dari mulut kita terlalu kasar. Saya juga pernah alami, saya pernah dikata anjing, bau, dan kata-kata selalu menyiang-nyiang di telinga saya. Tapi sudah berdamai dengan pribadi kita. Tetapi selama berapa puluh tahun, hanya melalui proses psikologis akhirnya saya sembuh dari kata-kata itu. Yesus katakan bukan yang soal membunuh, tapi malah ketika membunuh orang lain. Dari kita dalam keluarga hati-hati dengan mulut kita, dengan anak-anak yang belum tahu apa-apa. Karena kata-kata kita bisa menusuk, dan kita semua sesungguhnya mengalami. Dan ada seorang teolog yang katakan dosa asal itu adalah dosa yang dialami oleh bapak atau oleh mama, diteruskan kepada anak, anak teruskan kepada anaknya, terus itu macam marah. Itulah dosa asal. Apa yang kita alami buruk, kita teruskan kepada orang lain. Jika dia mengalami keburukan itu, terus dosa asal. Jadi Yesus katakan bukan hanya soal membunuh. Kata-katamu itu hati-hati, jangan marah kepada saudara. Kalau kau marah, senyum baik-baik, ngomong, bolehkah? Tadi sakit hati dengan itu, bolehkah?
dengan senyum menyampaikannya, akhirnya orang akan tergerak. Tetapi kalau marah melawan marah, engkau marah dan orang juga bereaksi marah, itu berarti kita sama diri. Level kita sama. Jadi dia mengatakan, kalau engkau baik, jangan pernah dicemarkan oleh keburukan orang. Dan itulah nasihat dari mantan presiden kita Abdurrahman Wahid. Dia bilang, kalau batu orang lempar pada batu dan kena engkau baru bereaksi. Tapi kalau batu itu tidak kena engkau, tidak perlu bereaksi. Karena memang tidak kena engkau, untuk apa saya bereaksi? Karena sampai. Atau untuk kita, bahasa Yesus, membalas keburukan orang dengan kebaikan, dengan mendoakan orang yang melakukan keburukan. Nah, itu berarti jangan pernah bersikap level dengan keburukan sesama. Orang buruk terhadap saya turun, saya berusaha untuk senyum-senyum dan tidak doakan orang. Kalau tidak sanggup untuk menyampaikan maaf, bawa dalam doa, biarkan Tuhan sendiri yang mengurus orang itu. Lalu yang kedua, dalam bahasa kitab suci hari ini, kata-kata Yesus tentang kekudusan perkawinan. Omong tentang sini. Dalam hukum Taurat yang katakan perintah jangan berzina. Tetapi Yesus omong lain, dia bilang omong tentang kekudusan, menjaga kesetiaan hati. Betapa sering kita juga berdosa dengan orang lain, dengan mata kita. Itu yang dikatakan Yesus. Siapa yang melihat wanita dengan kemauan kakinya sudah berzina dengan orang lain. Memang benar juga. Kita tidak langsung berhubungan dengan orang lain. Mata ini sudah berzina dengan orang. Itu berarti kemauan daging kita. Dari bukan hubungan langsung, tetapi mata itu tidak bisa menghancurkan kita. Berkaya lalu lama, capek itu berkaya. Berkaya itu capek juga, tidak tidur. Jadi sebenarnya sudah berzina. Dan apa yang dikatakan Yesus bukan hanya sekedar ajaran 10 perintah Allah ini, tetapi banyak. Dan terakhir dia ngomong tentang kejujuran, jangan bersumpah. Kamu sudah mendengar begini, tetapi saya mau katakan begini. Omong tentang kejujuran, sampai pada akhirnya dia katakan berbicara, ya, kalau kamu memang ya, tidak, kalau memang tidak. Dari hari ini kita kembali diingatkan untuk memilih yang mana. Dan kita sebagai anak-anak Allah, kita sebagai murid-murid Kristus, kita wajib memilih yang benar. Tawaran-tawaran itu api atau air. Sebagai pengikut Kristus, sebagai anak-anak Allah, kita harus memilih air. Menyejukkan, membersihkan. Bukan api yang menghancurkan, yang mematikan. Dia berkata, memilih mati atau memilih hidup. Dan sebagai pengikut Kristus, sebagai anak-anak Allah, kita harus memilih hidup, karena kita nanti akan hidup bersama Bapa kembali. Roh kita bersama akan datang dari Bapa. Dan pada waktu kita mati, kita akan kembali kepada Bapa. Dan itulah pilihan yang benar. Dan Yesus menasihati kita bukan hanya sekedar menghafal perintah Allah, tetapi wujud menyatakan perintah itu dalam tingkah kita di kehidupan harian. Jaga mulut kita baik-baik, jaga mata kita baik-baik, dan jaga telinga kita baik-baik, dan jaga hati kita baik-baik. Kalau kita semua menjaganya dengan baik, pasti kita akan mengalami kehidupan abadi bersama Bapa. Amin. Amin.